Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdul Wafi dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 19104033. Di sini saya akan memaparkan tentang investasi menurut perspektif ekonomi Islam. Jadi, investasi itu berasal dari kata invest, yang artinya menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Jika konsep menanam ini kita terapkan dalam bidang pertanian, seperti seorang petani yang menanam tumbuh-tumbuhan, dia berharap agar bibit tanamannya akan tumbuh dan berbuah dengan bagus, sehingga dapat memperoleh keuntungan dari tanaman tersebut. Begitu juga dalam masalah investasi. Jika seorang investor menanamkan sejumlah dananya kepada usaha tertentu, tentu saja investor mengharapkan dananya akan tumbuh berkembang dan berubah menjadi keuntungan. Jadi, seseorang yang akan melakukan investasi itu hendaklah memperhatikan syarat-syarat yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam berinvestasi, sehingga bermanfaat baginya untuk dunia dan akhirat, seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam menurut Medweli dipengaruhi oleh 3 faktor. Salah satu faktornya yaitu ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif. Sedangkan yang kedua, dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi. Dan yang ketiga yaitu tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan 0. Sehingga seseorang muslim boleh memilih 3 alternatif atas dananya, yaitu seseorang diperbolehkan memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas atau idul kas. Sedangkan yang kedua yaitu seseorang diperbolehkan memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa berproduksi, misalnya deposit dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga yaitu menginvestasikan tabungannya, seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional. Jadi beberapa alasan lain yang melatar belakangi mengapa seseorang melakukan investasi, yaitu mendapatkan laba sebesar-besarnya. Sedangkan yang kedua yaitu jaminan kondisi masa depan. Pada umumnya setiap orang ingin mempunyai umur yang panjang, dengan kondisi lebih terjamin untuk diri sendiri dan keluarga, serta dapat menikmati hidup tanpa harus kerja keras sepanjang waktu. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang harus dipenuhi. Keterjaminan akan kebutuhan pokok merupakan hal esensial bagi kehidupan manusia, tidak hanya pada makanan, pakaian, perumahan, akan tetapi juga kesehatan dan pendidikan juga terjamin. Sedangkan yang ketiga yaitu lindung nilai atau hedging. Dalam dunia keuangan, perlindungan nilai diartikan sebagai suatu investasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atas investasi lain. Hal ini diperlukan guna mengantisipasi bila terjadi fluktuatif nilai terhadap investasi orang, maka orang tersebut harus dapat membackup dan investasi lain yang memiliki nilai relatif stabil. Sedangkan keempat yaitu passive income. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila seorang ingin menghabiskan sisa umurnya dengan melakukan kegiatan apapun yang ia suka dan kehendaki tanpa merasa cemas dan khawatir akan mendapatkan untuk kehidupan sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari keluarga dan dirinya saat usianya masih produktif maupun tidak produktif lagi, maka hendaklah orang tersebut berinvestasi. Sedangkan yang terakhir yaitu perencanaan mewujudkan keinginan. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya angan-angan, cita-cita, harapan. Adapun yang dimaksud dengan angan-angan adalah suatu keinginan yang diharapkan, namun tidak mungkin terrealisasi atau terwujud karena tidak dibarengi atau dimulai dengan suatu pekerjaan. Mungkin cukup begitu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salahnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.